Melanjutkan perjalanan sebelumnya, setelah saya pikir-pikir, saya bakal bablas sampai ke Bandung, teman-teman. Tapi nggak tahu nih, saya mau ngecamp, mau nginep, atau bahkan mau pulang lagi. Karena ini perjalanan benar-benar ngalir apa adanya. Nanti saya pikirin lagi ketika saya sampai di Bandung. Jadi tonton terus videonya karena perjalanan ini lumayan seru nih. Jadi banyak yang nggak saya skip. Jadi ya selamat menonton dan enjoy. Uhuy. Jakarta teh jadi tadi yang ke pasar. Oh gitu. Kunaon? Tidak boleh ke stasiun Padalarang. Kunaon? Tidak tahu. Kalau sana mah kereta cepat kemudian ke sini. Oh, peraturan anyar. Oh. Ya, oke, teman-teman. Sekarang jam 14.02. Langit juga udah mulai hitam sih. Jadi kayaknya saya nggak jadi ngecamp di sini. Karena saya mau bablas aja deh ke mana? Ke Bandung. Bablas ke Bandung, tapi juga di Bandung nggak tahu mau ngecamp atau mau nginep. Nggak tahu deh, lihat nanti aja. Yang penting kesana dulu. Soalnya udah mulai gelap nih. Agak repot juga kalau kena hujan di jalan tuh. Malas pakai jas hujan ya. Kang. Kang, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Nuhun, Kang. Yuk. Jangan kapok aja lah. Siap. Seru tadi, seru. Lain waktu lah. Lain waktu kesini lagi pasti, insya Allah. Udah tahu sekarang mah gimana iya. camping, gimana jalan-jalan dari perahu. Ya, mudah-mudahan ramai terus Kang di sini, Kang. Amin. Amin. Ayo, Kang. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke arah Bandung. Tapi kayaknya lewat sana aja, nggak lewat Tugu Cianjurnya. Saya tadi cek ada map buat motong jalan. Mudah-mudahan sih kita menjauh dari awan hitam ya. Wih, apa itu? Asik banget. Oh, gado-gado, lotek. Oke, overall di mana sih ini? Jangari. Waduk Cirata, Jangari. Ini enak-enak aja sih, karena ada warung. Jadi kita bisa nyantai-nyantai dulu. Makanan juga murah kok. Jadi saya beli es kelapa, tapi nggak pakai es batu. Itu kelapa bulat, gede, 15.000 normal. Terus tadi naik kapal perahu juga murah di 100.000. Terus apa namanya? Beli minuman juga murah tadi, 5.000. Serba murah sih teman-teman. Cuman yang mau kesini mungkin perlu lebih lebih kritis aja sih. Karena kan tadi kita masuk ada 2 gerbang ya. Ada 2 gerbang, ada yang warna merah sama yang warna biru. Di depan sama yang di belakang. Nah, itu biasanya yang di belakang juga mintain duit tuh. Mintain duit buat tiket. Mungkin cuekin aja kali di situ ya. Saya juga bingung sih mana gerbang utamanya.
Soalnya gerbangnya ada 2 dan dua-duanya minta duit. Ya gitulah. Oke, kita ambil yang ke Sela Jambe, Ciranjang, Bandung. Kita ambil ke kiri. Kalau lurus sebenarnya bisa juga ke arah Jonggol. Nanti ketemunya di Tugu Cianjur, cuman kita ambil kiri aja. Tapi ujung-ujungnya nanti ke pada Arang juga sih. Cuman yang ngambil kiri ini lebih cepet. Ya situasinya begitulah tadi di Janghari. Menurut saya gimana ya, oke-oke aja sih, murah-murah. Tadi naik perahu saya nyewa 2 jam itu di 100.000. Terus beli aqua 5.000, beli pelet 2 10.000. Terus kelapa muda 1 bulet 15.000. Parkir juga nggak ada tadi. Parkir di warung-warung nggak ada. Normal sih. Padahal di hari Sabtu ya. Cuma tadi cerita dari si akangnya yang di warung sama yang jualan pelet itu katanya memang semenjak corona selesai itu pengunjungnya semakin sepi teman-teman. Rata-rata begitu ya, kalau wisata-wisata daerah Jawa Barat yang udah terkenal lama dari dulu dan sekarang akhirnya harus tumbang karena ada wisata-wisata baru juga. Sebenarnya gini sih, wisata-wisata yang ada di dimanapun sih sebenarnya, coba deh kita dibikin nyaman gitu. Maksudnya lingkungan sekitarnya gitu. Kalau mau diadain tiket ya udah diadain, tapi bener-bener transparan gitu. Terus untuk di area sekitar juga dibikin kita nyaman. Misalnya setiap warung udah lah, nggak usah ada parkir lagi gitu, biar orang juga balik-balik. Terus juga kalau misalnya ada permainan, jangan bentar-bentar duit lagi. Kalau mau di awalnya dihabisin gitu. Misalnya kayak Dufan, itu kan Dufan pasti di awal bayar gede nih, misalnya 300-400, tapi wahana sepuasnya. Nah kalau mau kayak gitu segitu sekalian gitu. Jangan tiap kali masuk wahana bayar lagi, masuk sini bayar lagi, masuk ke foto bayar lagi. Jadi orang mikirnya mahal gitu. Ditambah lagi apa tuh namanya, bawa keluarga kan. Satu mobil kan pasti bawa keluarga tuh, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, belum pengkalian. Ya itu sih yang bikin mungkin jadi pertimbangan lagi buat masyarakat. Tapi kalau saya main ke Jawa Tengah ya, kayak kemarin ke Jogja itu murah-murah, aneh. Tiket masuk cuma 2.000 pantai selatan. Tadi juga si A-nya bilang di warung ngeluh sih, dia ngeluhnya iya ngeluh karena sepi. Biasanya tahun baruan atau lebaran itu pasti macet tuh di jalur itu tuh, karena banyak yang masuk kan. Sekarang udah beberapa tahun ini sepi katanya. Kemarin pas tahun baruan juga nggak begitu rame. Nah, yuk kita sama-sama kompak. Mungkin buat sebagai pengelola juga harus mulai membenahi. Terus buat masyarakat juga mulai support lagi wisata-wisata lokal. Mungkin bener tuh yang kata si Aan yang jualan pelet, mungkin perlu ada sisi kreativitas lagi tuh, karena mungkin kan itu udah lama ya si wisata Janghari ini udah lama banget, dari zaman dulu
mungkin harus di retouch, disentuh ulang lagi, entah dikasih apa, jadi biar reusable lagi gitu, biar fresh lagi. Karena kalau nunggu gitu-gitu aja ya orang juga mungkin bosen kali ya. Apalagi katanya dulu tuh zaman sebelum corona, orang-orang Arab tuh sering banget main ke situ. Sekarang udah sepi. Nah, mungkin bisa dikasih, salah satunya adalah bikin campground di situ, coba campground. Tapi yang murah. Bikin campground. Terus rame tuh pasti. Ada yang pasti nanti main mancing, ada yang main buat keliling-keliling waduk pakai perahu. Salah satu solusinya mungkin itu, buatin campground di situ. Kan ada tuh Jangari Hills, mungkin harus dinaikin tuh vibes-nya, dinaikin namanya. Kiri Bandung, kanan Cianjur, lurus Sukaluyu. Kita ambil ke Bandung. Hegar. Ini jalan Hegar mana? Gile macetnya. Padalarang, Bandung. Cipeyum, stasiun kereta api. Lintas stasiun kereta api Cipeyum. Kalau lihat dari awannya sih Bandung hujan ya. Wah, mengkhawatirkan banget nih. Sebenarnya bawa jas hujan 2. Satu jas hujan plastik buat saya, satu lagi jas hujan ponco. Nah, ini buat box. Sebenarnya kan box tuh anti air, cuman takut aja sih karena di dalamnya kan ada baju-baju segala macem, baju, tenda, sleeping bag, matras, ada kompor juga, jadi takut basah semua. Meskipun tahan air boxnya, jadi tetap aja deh bawa. Nah itu masalahnya, ngikat-ngikatnya itu, masang-masangnya yang repot. Mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Amin ya Allah, jangan dulu hujan ya Allah. Jangan dulu hujan sebelum nyampe ya Allah. Tolong ya Allah, tolong.
Selamat datang di Cianjur Jago. Ya teman-teman, udah mulai deras hujannya. Tapi bingung nih mau berhenti di mana nih. Karena harus setupnya lumayan banyak nih. Kamera harus dilakbanin dulu mikrofonnya, kalau enggak ntar sambungannya masuk ke air. Terus ganti sepatu ke sendal, pakai jas hujan, boxnya ditutupin sama ponco. Ntar dulu deh. Tapi ini udah deras banget. Aduh. Berhenti dulu dah. Gimana ya? Wow, hujannya deras coy. Berhenti di mana nih enaknya? Susah lagi di situ. Kosong. Oke teman-teman, baru sampai Jalan Raya Cimahi. Kena hujan deras jam 3 ini, jam 3:08. Gokil. Mana mobilnya gede-gede banget lagi di sini. Ya mudah-mudahan aja kita lancar sampai Bandung. Tadinya saya mau pakai box di belakang tuh. Saya belum ituin Hodinya, ntar dulu deh, berhenti lagi. Ntar terbang-terbang nggak ya? Tadinya box yang belakang mau dipakein apa namanya, ponco, pas diiket-iket daripada nanti berkewer-kewer, terus saya lepas jadinya. Sebenarnya udah waterproof sih boxnya, cuman ngeri-ngeri aja. Mudah-mudahan sampai Bandung nggak basah dalamnya sih. Ya udah, kita terus lagi ke Bandung. Bandung juga mau ngapain? Saya juga nggak tahu, bingung. Jalanin aja lah. Kita motoran aja, yang penting dibawa happy. Jalanan licin banget. Nah kan gila anjing gak tuh woi, bangsat. Bahayain orang anjrit.
Hayo, 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 hayo. Gila ya, dari tadi bawa mobilnya kayak orang gila semua, anjrit. Ya, kita ke arah Padalarang, lanjut nanti ke Bandung. Di kiri itu stasiun Cipatat. Saya pernah dengar stasiun Cipatat. Susu kambing. Buat nambah stamina gak sih susu kambing tuh? Daerah latihan militer. Ada lagi tuh mobil tuh yang gila tuh, belokannya tuh, lihat tuh. Gila, bawahnya mobil di sini gila-gila deh. Nggak mobil gede, nggak mobil kecil. Apa sih dicari sobat?
Astaga. Ngeri banget bawa mobil nih. Ini udah berhenti, alhamdulillah hujannya. Tinggal basahnya doang nih. Males lagi dah bukanya. Melipetnya itu loh, basah. Gimana ya? Oh, pakai pouch aja dikresekin. Anjir, dingin banget. Cerah di sini, boy. Alhamdulillah, sudah waktunya asar. Astaga, benar-benar sabar kalau lewat sini mobil, motor, ya ampun.
macet. Ya. Rumah di Roba-Roba. Ya. Ini itu mereka cepat. Jadi mobil gede kan udah Purwakarta tuh jadi kadia yang mau ke pasar ke Oh bawah. gitu. Oh. Kunaon? Jadi nggak boleh ke stasiun Padara. Kunaon? Nggak tahu. Alasan mah kereta cepat kena meter kumuh. Oh, peraturan anyar. Oh. Pantas loba truk gede. Jadi kajebak nutu dia mah soalnya kan anu pintu nyeret di wetan angkot. Oh. Angkotnya kan tara kayak nyelehan. Nyamun. Dia minta sumbat. Aduh. Oh, ini harap ya pasarnya. Ya. Oh, orang teh. Aduh. Ayo, Kang. Padalarang lurus, Bandung lurus, alternatif Cikamuning. Ya, masih lurus terus, teman-teman. Masih jauh sih. Pasar Padalarang aja belum ketemu. Sekarang udah jam 3:30. Bensin udah tinggal 3 bar. Jadi kita akan berangkat ngisi 2 bar ya. 30 berapa tadi? 36.000. Apa 37 ya? Antara segitu bisa nggak nih? Set. Anjay. Padahal bobok ke belakang. Wah, kayak kumbuah makan heula weh. Kayak kumbuah makan dulu deh. Parkir motor di mana ya? Oh, belum ada ya? Belum buka. Oh, ini. Ya, tapi begini. Jadi deh. Makannya nanti lagi. Sebenarnya lagi lapar banget, tapi nggak jadi deh. Kita lanjut lagi, bablas. Nggak jadi makan. Wuhui. Gas terus sampai Bandung, sampai ujung. Nggak tahu ujungnya kemana. Gokil. Aduh. Cimahi, Bandung, lurus. Ini yang lawan arah udah mulai banyak yang pakai jas hujan tuh, berarti di sana sudah mulai hujan. Ya, mulai hujan. Itu jalur kereta cepatnya, teman-teman. Jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Udah sampai Citerep. Bentar lagi jelang sih dong. Ini balai kota Cibabat, terus Bandung lurus terus teman-teman. Kita masih di daerah Cimahi. Pengen makan Padang deh. Terus nasinya yang banyak gitu. Enak banget.
tadi sih Payakumbuh tuh udah jadi solusi banget, cuman parkirannya gitu loh, jadi kayak kurang gitu. Masjid Agung Cimahi. Oh, ini alun-alun nih. Alun-alun Cimahi. Nah kan, gerimis kan. Ya, mulai gerimis lagi teman-teman. Kita udah masih di daerah Polres dekat Cimahi, Polres Cimahi, dan bentar lagi udah mau sampai ke Bandung sih. Teman, dari tadi saya nyari tempat makan atau enggak poin kopi, kagak ketemu pisan. Susah nyari di sini ya. Udah mulai gerimis lagi. Kita ke Pasteur deh, ambil kiri, kita ke Pasteur. Bingung kan habis dari Bandung mau kemana. Dari makan dulu dah, baru habis itu kita pikirin. Ya teman-teman, ternyata salah jalan. Harusnya tadi naik flyover aja, karena kalau lewat sini muternya lumayan jauh. Kalau mau ke alun-alun, daripada lewat sini mendingan tadi lurus saja. Cuman agak macet sih, tapi ya udahlah. Jadi harusnya naik atas saja flyover, nggak lewat jalan Gunung Batu. Ini kan jalan Gunung Batu nih. Kita berarti lurus, nanti ambil kiri. Jadi deres lagi.
kita coba cek dulu. Flyover Cimindi. Ya, lurus terus ke arah alun-alun Bandung. Sambil cari makan, sambil isi baterai kali ya. Hujannya deras banget. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah sampai di Bandung, teman-teman. Welcome to Bandung. Kemana lagi ya? Tadi. Sialan. Angkot nih.
saya. Iya teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai di Bandung, tepatnya berada di Pascal 65 Indomaret. Nggak disangka-sangka, ternyata tempat saya berhenti ini adalah sebelahnya itu tempat saya menginap. Menginap di mana? Ikutin terus perjalanan saya dan ya lumayan nih, dingin banget, basah kuyup. Oke teman-teman, berangkat lagi, udah jam 17.43. Kang, ini di Indomaret mana Kang? Pasca kita 5. Pasca Genep 5. Ya. Di Pasca Genep 5. Nah kita mau ke penginapan. Di atas. Oh, nya. Ya. Kang, punten Kang. Iya. Ya Kang, nunya. Oke, badan saya tiba-tiba nggak enak teman-teman. Kayaknya pakai jaketnya pas pagi-pagi itu kurang tebal ya. Jadi kayak pilek terus di sepanjang perjalanan tuh. Jadi kayaknya mau nginep dulu sehari di Bandung. Habis itu kita lanjut lagi, tahu kemana deh. Nah ini sekalian saya juga mau nyobain hotel kapsul gitu namanya teh. Di mana ya? Kayak semacam hotel kapsul gitu. Tokyo Kubo namanya. Di mana? Puter balik. Dia harganya murah sih teman-teman. Kalau normal harganya di 200.000. Mirip-mirip sama kayak Bobo Cabin. Bobo Cabin ya. Dia kan 300-an. Nah, dia cuman 200. Tadi saya pakai poin cuman 150. Mana ya? Oh, toko itu kagak kelihatan pisan eh. Persis sebelah Indomaret. Oh ini. Parkirnya gimana ya? Punten. Mau check-in? Apa yang perlu disiapin? Oh, nggak pernah. Soalnya ada CCTV kan di dalam. Oh, di ruangan. Oh. Ini common room untuk makan minum, nonton TV di sini, ada chiller sama dispenser air minum di dalam. Dapat makan? Enggak. Enggak. Dapat minum doang. Iya. Oh.
Minumnya diambil atau diantar? Ambil sendiri. Oh ini ya? Dalam. Oh ya udah. Pintu ini ditutup jam 9 malam, Ah. pintu depan jam 11 malam. Ah. Untuk tamu 24 jam karena dikasih akses untuk buka pintu. Kalau yang pintu depan buat bukanya dari luar di tembok sebelah kiri ada Oke. kotak tinggal dicet aja. Oke. Sepatunya sudah lepas. Oke. Toilet kamar mandi silahkan. Toiletnya berarti umum ya? Khusus cowok. Oh khusus cowok. Oke. Kunci loker sama akses untuk masuk nomor 15. Oke. Ini lokernya sebelah sini sebelah mana? So, nomor 15 berarti ujung. Ini yang ini ya. Password wifi Indonesia udah kecil semua. Indonesia. Kalau AC itu bisa dikecilin atau gede nggak? Emang udah segitu? Emang skaalanya harus segini. Ah, segini. Oke. Tapi kalau kedinginan nanti tinggal ini aja. Oh ya udah. Kasih ya. Oke, jadi kita dapat nomor 15. Gelap ya. Kita terangin dulu dah. Wah, harusnya dikasih ini apa? Harusnya bawa teh. Kirainnya ini. Ini kalau ada yang ngorok pasti kedengeran sih. Ya udah kita coba ya. GPS signal lost. Oke, kita ambil box dulu. Udah ya? Tinggal jagung ya? Oh, tinggal jagung ya? Oke, oke. Untungnya bawa obat selalu. Paling ini sih. Ya, kondisi kamarnya begini. Ada casan satu, tapi untung kepalanya bisa dapat dua. Jadi dua-duanya bisa ngecas powerbank sama baterai. Alat gantungan sama tirai. Ini tirai buat kaca sih dia, kaca meeting. Untungnya ada box sih, jadi helm sama box bisa masuk ke situ. Mudah-mudahan nggak ada yang ngorok ya, jadi nggak terlalu kedengeran. Ini sih nggak terlalu sempit juga, lumayan agak. Tinggi saya 165 cm, masih jauh. Mungkin yang di atas 170 susah kali ya. Cuman nggak dapat guling, cuma dapat handuk doang handuk satu sama selimut. Udah sih.
Air minum ngambil sendiri di kulkas. Nggak dapat makan. Lampunya ini gelap. Ya gitu sih suasana baru. Dengan harga normalnya 200 ya. 200 dapat segini sih buat pengalaman mungkin oke ya. Tapi kalau buat capek banget terus pengen istirahat kayaknya ya mudah-mudahan sih nggak ada yang ngorok atau nggak ada yang berisik. Ya udah, saya mau lanjut sholat dulu, mandi, terus kita cari makan dulu deh. Udah lapar banget. Kita habis minum obat langsung mandi, sholat, cari makan. Terus nggak tahu keliling lagi malam, nggak tahu mau kemana. Lihat-lihat dulu deh. Oke, teman-teman, ada jam 7:30. Isi perut dulu deh. Ini parkiran kita di Tokyo Kubo. Dia tuh bareng sama makanan apa sih ini namanya? Di Jepangan gitu. Ntar kita cobain ya. Cuma parkiran di sini katanya sih aman. Di sebelahnya itu ada Suge, ini apa nih? Es krim. Sebelahnya lagi kopi barbershop. Nah, di sini ada banyak makanan sih. Coba kita lihat ya, ada apa aja. Oh, ada sate. Terus ada roti bakar, mie kocok, ya mie lagi. Ayam. Oh, ayam tuh boleh. Penuh nggak, Kang? Penuh nggak? Ada? Wow. Pesannya di mana, Mas? Pesan. Satu aja sih. Satu orang. Mana? Tulis aja, Pak. Hah? Berapa? Tulis aja. Apa aja sih? Ada apa aja sih? Nasi pasti. Minta paha deh. Paha satu. Minta tahunya satu. Ini bakar goreng. Paha. Bakar goreng. Bakar aja. Apa lagi? Sambal dada kayaknya enak sih. Teh tawar anget deh. Udah itu aja. Terus udah gitu aja. Duduknya nanti diantar. Ya.
Emang rame mulu ya mas? Ya. Rame ya? Enak sih, pasti ya. Oke, namanya ayam Semar Pandawa. Ini asli enak banget. Baru nyobain sambelnya. Pantesan rame, ternyata emang seenak itu. Terus kita balik lagi ke hotel karena hujan sih. Tadinya mau jalan-jalan kaki sih, pengennya nyari-nyari suasana di Bandung lah, tapi gerimis gini bingung. Naik motor juga hujan-hujanan, malas, lagi kurang fit, jadi ya udah